Baiklah, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Disiplin Peserta Didik melalui penggunaan PKT izin keluar kelas di SDN 88 Pekanbaru. Adapun yang latar belakangi laporan saya ini yaitu dengan kurangnya disiplin peserta didik dalam perizinan keluar kelas. Kondisi yang diharapkan adanya peraturan yang mengatur izin siswa untuk keluar kelas di SDN 88 Pekanbaru dan peningkatan disiplin peserta didik melalui penggunaan PKT izin keluar kelas. Adapun identifikasi isu yang saya angkat yaitu AKPL. Ada beberapa isu yang terdapat di SDN 88 Pekanbaru yang diangkat oleh saya. Yang pertama, kurangnya ketegasan guru kelas dan guru piket. Yang kedua, kurangnya disiplin peserta didik dalam perizinan keluar kelas. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran peserta didik. Dampak jika isu tidak segera dipecahkan akan berdampak bagi tingkat kedisiplinan siswa di kelas yang bisa mengganggu proses belajar mengajar di kelas karena hilir mudik siswa yang tak terarah. Dan penetapan gagasan. Penyebab isu pada SDN 88 Pekanbaru yaitu belum adanya penggunaan PKT keluar kelas, kurangnya ketegasan guru kelas dan guru piket, kurangnya kesadaran siswa. Adapun metode SG dalam penetapan isu pertama, belum adanya penggunaan PKT di keluar kelas, kurangnya ketegasan guru kelas dan guru piket, kurangnya kesadaran siswa. Berdasarkan analisis SG di atas, maka penyebab isu yang prioritas adalah belum adanya penggunaan PKT keluar kelas di SDN Negeri 88 Pekanbaru dan penetapan gagasan. Penyebab isu yang dipilih kurangnya disiplin peserta didik dalam perizinan keluar kelas. Adapun gagasannya penggunaan PKT dalam perizinan keluar kelas. Gagasan aktualisasi mengatur keluar masuknya siswa di kelas dengan menggunakan PKT dalam perizinan untuk keluar kelas. Dan yang menjadi judul aktualisasi saya pada kali ini itu peningkatan disiplin peserta didik melalui penggunaan PKT izin keluar kelas di SDN Negeri 88 Pekanbaru. Adapun kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi organisasi yang pertama. Kegiatan pertama, penulis mengajukan izin melaksanakan kegiatan aktualisasi. Pengajuan izin kegiatan kepada kepala sekolah terkait pada misi SDN 88 Pekanbaru. Yang ketiga, yakni meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Keterkaitan kegiatan pertama dengan misi yang ketiga. Ini adalah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, maka penulis hendaknya melakukan proses pengajuan izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Adapun kegiatan yang kedua, melaksanakan rapat dengan kepala sekolah dan semua wali kelas. Pelaksanaan rapat dengan kepala sekolah dan semua wali kelas, keterkaitannya adalah dalam pelaksanaan rapat semua wali kelas diminta pendapat dan setelah itu bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dari yang baik, serta mendapatkan proses dan aturan yang diterima oleh setiap anggota rapat, di mana hasil keputusan rapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua anggota rapat. Kegiatan ini sesuai dengan misi sekolah yang ketiga, yakni meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Adapun kegiatan yang ketiga, pembuatan PKT. Pelaksanaan pembuatan PKT ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin peserta didik dalam izin keluar kelas. Keterkaitannya adalah agar semua lebih meningkatkan disiplinnya dalam izin keluar kelas melalui kegiatan ini. Kegiatan ini berkontribusi pada misi yang ketiga, yakni meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Adapun kegiatan yang keempat yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada siswa. Pelaksanaan sosialisasi kepada siswa terkait dengan misi SDN 88 Pekanbaru yang kedua, yaitu membebaskan perilaku hidup bersih, sehat, serta hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitannya adalah dengan melaksanakan sosialisasi, maka akan berefek pada perilaku siswa yang akan berubah secara perlahan. Dan kegiatan yang kelima, menerapkan kepada anak
Cara pemakaian Kokarde saat izin keluar kelas. Kegiatan ini terkait dengan misi SDN Negeri 8 Pekanbaru yang pertama, yakni melaksanakan ibadah dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitannya adalah ketika dalam penerapan pelaksanaan pemakaian Kokarde, maka anak akan bersikap jujur yang akan berpengaruh pada peningkatan amal soleh anak tersebut. Dan kegiatan yang terakhir, yang keenam, pembuatan laporan teknis kegiatan. Pembuatan laporan teknis kegiatan pada tahap akhir ini terkait dengan misi SDN Negeri 8 Pekanbaru yang ketiga, yakni meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Keterkaitannya adalah pada saat pembuatan laporan, di mana laporan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada atasan, maka laporan tersebut sudah menjadi bukti konkret penulis bahwa kegiatan yang dilakukan dengan meningkatkan mutu pembelajaran dalam kelas nantinya. Dan kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan tahapan kegiatan pada kegiatan 1 dengan mata pelajaran. Tahapan pertama membuat surat permohonan izin pelaksanaan kegiatan kepada kepala sekolah. Nilai komitmen mutu, penulis membuat surat permohonan izin untuk kepala sekolah yang juga sebagai mentor dengan penuh ketelitian dan memeriksa kembali surat yang telah diketik agar surat yang dihasilkan berorientasi pada mutu atau komitmen mutu agar tidak terdapat kesalahan ketika surat tersebut diserahkan kepada kepala sekolah. Dan yang kedua, analisis dampak. Jika penulis menulis surat permohonan tidak menerapkan nilai komitmen mutu dengan baik dan tidak teliti, maka surat yang akan dihasilkan terdapat kesalahan dan bisa menyebabkan kesalahpahaman ketika kepala sekolah membacanya. Tahap yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah. Tahap yang kedua, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Nilai etika publik, penulis ketika berkonsultasi menyampaikan perencanaan menggunakan Kokarde dengan bahasa yang sopan, dengan memulai percakapan dengan salam. Selain dengan bahasa yang sopan, penulis juga menjaga sikap dengan berbicara dengan volume suara yang tidak meninggi dan menjaga komunikasi dengan selalu bersikap terbuka dengan pendapat yang diberikan mentor kepada penulis. Analisis dampaknya, jika dalam mengkonsultasikan perencanaan, penulis tidak menerapkan etika publik, maka penulis bisa saja mendapatkan nilai yang kurang bagus dan kepala sekolah selaku mentor penulis dalam kegiatan aktualisasi. Dan nilai akuntabilitasnya, penulis menyampaikan perencanaan kegiatan habituasi dengan kejelasan yang rinci. Analisis dampak, jika dalam mengkonsultasikan perencanaan, penulis tidak menggunakan nilai akuntabilitas, yakni tidak membicarakan perencanaan dengan jelas, maka bisa terjadi kesalahpahaman dalam mencerna proses kegiatan aktualisasi. Dan tahap yang ketiga, mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah. Penulis mendapat surat izin kegiatan dari kepala sekolah, maka penulis menanamkan sikap amanah, yakni dengan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah dipercayakan kepada kepala sekolah kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Analisis dampaknya, jika ketika menerima surat izin dari kepala sekolah penulis tidak menanamkan nilai sikap amanah dalam diri penulis, maka kegiatan aktualisasi bisa saja terjadi tidak sesuai rencana dan tidak mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan yang telah dikonsultasikan. Tahapan kedua, merancang pembuatan Kokarde. Nilai komitmen mutu, penulis mengidentifikasi alat dan bahan dengan efisien, yakni dengan memilih alat dan bahan yang sederhana yaitu kertas HPS dan tali untuk gantungan Kokarde. Efektifnya dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana, maka bisa menghemat dan tidak mengeluarkan biaya sehingga dapat mencapai tujuan dan target yang telah penulis rencanakan. Adapun analisis dampak, yaitu jika dalam mengidentifikasi alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penempaan tempat sampah Tahapan yang ketiga itu membuat atau mencetak Kokarde.
Nilai anti korupsinya, penulis mempersiapkan kertas yang akan digunakan untuk membuat atau mencetak kokarde, yaitu kertas HPS dan tali gantungan yang sederhana, yang bisa menghemat dan tidak berlebihan. Adapun analisis dampak, jika mempersiapkan alat dan bahan mengharapkan dana bantuan dari sekolah dan tidak menggunakan biaya sendiri sedikit pun, maka kegiatan akuntansi penulis tidak akan berjalan dengan sesuai harapan. Dan kegiatan yang keempat itu sosialisasi tentang izin keluar kelas menggunakan kokarde. Tahapan yang pertama, melakukan sosialisasi kepada siswa. Adapun nilai akuntabilitas setelah mengumpulkan siswa di lapangan, penulis menyampaikan sosialisasi tentang izin keluar kelas. Izin keluar kelas dengan menggunakan kokarde. Kejelasan yang bagus dengan memberitahu proses tahapan yang akan dilaksanakan, mulai dari membuat kokarde, fungsi memakai kokarde, dan pemberian reward kepada siswa yang selalu menggunakan kokarde saat izin keluar kelas dengan baik. Transparannya, yakni penulis memberitahu kepada siswa tentang disiplin keluar kelas dengan menggunakan kokarde, dan siswa diminta untuk mengumpulkannya kembali kepada guru kelas. Itu bertanggung jawab, yakni penulis memberikan informasi sosialisasi dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengada-ngada, serta berorientasi pada target yang akan dicapai, yakni penulis menginfokan bahwa kegiatan peningkatan disiplin peserta didik melalui kokarde izin keluar kelas. Adapun analisis dampak, jika dalam sosialisasi penulis tidak menyampaikan informasi dengan kejelasan yang bagus, transparan dan bertanggung jawab, maka informasi yang diperoleh siswa akan simpang siur dan tidak bertanggung jawab. Tahapan yang kedua yaitu mempraktikkan cara pemakaian kokarde izin keluar kelas pada siswa. Pada tahap ini, penulis akan mempraktikkan kepada siswa cara pemakaian kokarde izin keluar kelas. Pada tahap ini sebenarnya dilakukan bersama siswa, tetapi karena hambatan pandemi COVID-19, maka penulis tidak bisa mempraktikkannya pada siswa. Penulis tetap melakukan kegiatan sesuai dengan teknis yang telah direncanakan secara online dengan menggunakan tutur bahasa yang sopan atau etika publik. Dan kegiatan yang kelima, menerapkan kepada anak cara pemakaian kokarde saat izin keluar kelas. Tahap pertama, memberikan persepsi dengan memotivasi siswa untuk selalu memakai kokarde saat izin keluar kelas. Pada tahap kegiatan ini, penulis menerapkan nilai dasar etika publik, yakni dengan menggunakan bahasa yang sopan, yang mudah dimengerti oleh anak dan bisa memotivasi anak dengan baik. Dan analisis dampak, jika dalam memberikan persepsi tidak melandasi nilai sopan ketika bertutur kata kepada siswa, maka siswa meniru guru untuk tidak sopan pula dalam bertutur kata. Tahapan yang kedua yaitu siswa diminta agar selalu meminta izin kepada guru saat ingin keluar kelas. Pada kegiatan ini, penulis sebagai guru menanamkan nilai etika publik untuk siswa, yakni agar selalu bersikap sopan dan hormat sebelum keluar kelas, agar selalu permisi dengan guru dan jangan langsung keluar saja tanpa pamit. Analisis dampak, jika dalam meminta izin guru tidak meminta siswa untuk bersikap sopan, maka perilaku siswa mencerminkan kurangnya pendidikan moral. Dan tahapan yang ketiga yaitu guru diminta agar selalu memakai kokarde kepada siswa yang keluar kelas. Pada tahapan kegiatan ini, guru memakaikan kokarde dengan bersikap netral atau anti korupsi, yakni dengan tidak melihat latar belakang siswa, misalnya dengan latar belakang anak yang pintar atau orang tuanya pejabat kota diperlakukan spesial daripada anak yang kurang pintar dan orang tuanya yang hanya orang biasa. Dan adapun analisis dampak, jika dalam memakaikan kokarde tidak menerapkan sikap netral, maka siswa merasa tidak diberlakukan secara adil dan dapat memicu perkelahian antar siswa. Dan kegiatan yang terakhir, yang keenam, itu melaporkan hasil laporan kepada atasan. Pada saat membuat laporan kegiatan, saya menerapkan nilai komitmen mutu, yakni berorientasi pada mutu dalam menulis laporan, maka saya akan memperlihatkan tulisan penulis saya dalam laporan baik dari segi guru atau bahasa laporan. Analisis dampak, jika dalam penulisan laporan penulis tidak menerapkan nilai berorientasi pada mutu, maka laporan yang penulis hasilkan akan terdapat banyak kesalahan. Tahapan yang kedua yaitu menyerahkan laporan teknis kegiatan. Pada saat melaporkan laporan teknisnya pada atasan, saya menerapkan nilai sopan dan hormat. Ketika memasuki ruangan atasan,
Saya menggunakan salam dan bahasa yang sopan. Sikap yang saya tonjolkan yakni menunduk ketika memasuki ruangan atasan. Adapun analisis dampak itu jika dalam menyerahkan laporan kepada atasan saya tidak menggunakan sikap sopan dan hormat, maka nilai yang akan saya terima dari mentor akan buruk dan berdampak pada hasil penilaian laksar penulis. Dan untuk penutup, demikianlah laporan aktualisasi ini dibuat. Semoga laporan dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan sudilah kiranya Bapak evaluator untuk memberikan saran dan masukan demi menggunakan laporan aktualisasi ini. Semoga laporan aktualisasi ini dapat diterima oleh semua pihak terkait. Demikian laporan ini saya sampaikan. Akhir kala,